Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Fis, monggo. Silakan. Selamat datang. Ya, terima kasih. Saya pertama ingin menyampaikan selamat karena SMP Negeri 1 Panarukan sudah punya prestasi sampai diundang ke Jakarta dalam hal PMM. Jadi membuat videonya itu. Terima kasih. Sangat bagus ya. Ya, terima kasih Pak Fis. Itu semua teman-teman yang sangat punya dedikasi yang kuat kepada sekolah. Saya paham itu memang kejadiannya di sini. Sehubungan dengan itu Pak, sesuai dengan janji kita bahwa hari ini saya datang ke sini dalam rangka seperti janji kita bahwa kita akan mengadakan coaching sesuai dengan topik yang pernah kita sepakati. Jadi mari kita coba untuk mencari solusinya. Monggo. Yang menjadi kendala atau mungkin yang ingin diselesaikan atau mungkin diatasi oleh Pak Dwi apa? Iya, dalam penerapan IKM ini satu hal yang masih menjadi kendala yaitu ya sebagian besar teman masih belum memahami bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, gitu. Sehingga karena pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu tuntutan dalam kurikulum Merdeka ini, nah ini menjadi masalah ketika masih banyak yang belum memahami sehingga tidak bisa menerapkannya dengan baik di kelas. Itulah permasalahan kami. Walaupun saya melihat di SMP Negeri 1 Panarukan ini pada dasarnya guru-guru kemampuan-kemampuan yang lain itu sudah sangat memadai. Hanya ini mungkin Pak Dwi ingin lebih mengembangkan menguatkan lagi terutama di diferensiasi. Jadi masalahnya berarti sebagian besar guru itu masih belum mampu secara penuh ya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jumlah gurunya ada 26. Kemudian kira-kira yang sudah mampu itu mungkin yang guru-guru baru 7 ya? orang yang saya nilai sudah bisa memahami dan menerapkan dengan benar di kelas. Ya, selebihnya masih belum. Jadi itu bukan jadi solusi. Sekitar 19 orang masih belum. Ya. Nah, gimana pembelajaran berdiferensiasi ini belum bisa dilaksanakan? Tapi mungkin Pak Dwi sudah tahu mungkin apa yang bisa membuat pembelajaran diferensiasi ini bisa dilaksanakan, hal-hal yang mendukung di sini di sekolah ini. Ya, yang pertama sebenarnya kemampuan guru untuk melaksanakan itu bisa, semangat untuk bisa keluar dari zona lama ada. Cuma sekarang yang masih menjadi kendala kemampuan IT juga masih kurang. Oh gitu ya. Nah, kemudian perlu banyak penguatan, perlu banyak melihat model-model pembelajaran berdiferensiasi sehingga wawasan mereka tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu semakin luas. Positif itu. Lain apa selain itu? Jadi selain semangat tadi apa lagi? Fasilitas memadai. Iya benar, saya lihat di fasilitas sudah kita siapkan semaksimal mungkin. Iya. Baik dari fasilitas ada ya. IT, dari perangkat LCD di kelas sudah ada semua. Kemudian ya semua fasilitas yang dibutuhkan untuk pembelajaran sudah siapkan. Lingkungan belajar mendukung ya. Tinggal ini penguatan. Itu Pak. Terus itu barangkali hambatan yang mungkin menghambat mereka. Jadi yang menghambat mungkin yang bisa membuat ini tidak berjalan atau jadi masih hambatan banyak. Terutama bagi 19 guru ini yaitu tadi kemampuan IT-nya masih kurang. Sehingga menurut mereka untuk bisa menerapkan pembelajaran kurikulum Merdeka itu harus berbasis IT. Nah ini yang kadang-kadang mereka masih merasa belum mampu. Kemudian yang kedua
ya masih terjebak dengan pola lama ketika mengajar. Jadi konsep pembelajaran lama itu masih belum sepenuhnya bisa ditinggalkan. Begitu ya. Kemudian dari siswa sendiri, nah siswa kita kadang-kadang perlu pengaturan kelas yang lebih keras di kelas gitu. Sehingga gitu ya? karena anak-anak kita banyak berasal dari lingkungan keluarga yang tidak kondusif untuk bisa memicu anak-anak rajin belajar, semangat belajar. Nah ini yang kadang-kadang juga menjadi kendala input siswa. Terus hambatan-hambatan lain selain itu tadi mungkin ada lagi hambatan lain yang informasi tentang keberagaman siswa ini belum sepenuhnya guru punya. Bagaimana mereka latar belakang keluarga, kemudian latar belakang intelektualnya, gaya belajarnya, ini yang masih belum banyak terekam. Iya. Itu sehingga itu juga menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini sudah jadi keadaan tadi sudah ada yang mendukung banyak, kemudian ada hambatan-hambatan. Tapi mungkin Pak Dwi sudah mungkin punya gambaran ya, apa yang bisa membuat kegiatan apa atau program apa yang bisa membuat kegiatan ini bisa terlaksana? Yang pertama tentu peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi melalui IHT. Dengan program sekolah penggerak ini kita difasilitasi. Salah satu kegiatan yang memfasilitasi peningkatan mutu guru adalah IHT. Sehingga yang akan dan sudah kami lakukan adalah IHT, salah satunya terkait dengan peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah, tapi belum maksimal hasilnya. Jadi perlu dilakukan berkali-kali, termasuk melalui PMUS. Oh gitu. Nah, sudah kesepakatan ini dari hasil refleksi PMUS kita adalah menerapkan metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Ya. Kemudian apa lagi yang bisa melakukan pendampingan? Pendampingan di kelas. Pendampingan, kemudian selesai pendampingan di kelas kita diskusi dengan guru yang bersangkutan untuk mendiskusikan apa yang sudah bagus dan kurang di dalam pembelajaran itu, sehingga pada pertemuan berikutnya pembelajarannya akan lebih standar. Kemudian ada program apa lagi masih ada? Ya selain IHT, pendampingan, sementara dua itu yang sementara yang sudah kami lakukan. Itu kan alternatif yang mungkin paling mendesak untuk bisa segera dilakukan, yang memungkinkan untuk dilakukan apa di antara alternatif pendampingan kelas. Kelas. Jadi kalau IHT-nya sudah dilakukan beberapa kali, tinggal bagaimana guru-guru itu menerapkannya di kelas, apakah sudah benar-benar pembelajarannya sudah menerapkan pendampingan itu menurut Pak Dwi mau dilakukan oleh kepala sekolah atau oleh siapa? Oleh kepala sekolah dan kurikulum, sehingga ada tim lah, sehingga ada lesson study-nya di situ. Kita mulai mau menerapkan itu. Lesson study ya. Ya. Berarti harus dibuat untuk pendampingan itu dibuat program, kemudian ada instrumen maksudnya ya. Ada. Perlu instrumen tidak? Perlu, perlu untuk merekam. Jadi mencatat selama pembelajaran itu. Jadi untuk melihat juga perkembangan masing-masing guru di dalam menerapkan ini. Targetnya Pak Dwi kira-kira mau dilaksanakan sampai kapan? Kemudian targetnya apa harus semuanya mampu begitu? Menurut Pak Dwi apa? Ya, targetnya dari segi waktu sampai Desember nanti kita selaraskan dengan PMUS. Sampai Desember nanti targetnya adalah ya semua guru sudah mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hebat. Ya. Semua guru ya. Semua guru.
Karena itu bukan hal sulit untuk dilakukan. Tergantung dari mau apa tidak gurunya. Hanya sekarang masih belum ya? Belum. Ya, jadi sudah mulai jadi bertahap. Desember sudah harus mampu. Harus mengerti sudah. Ya. Dan itu sudah mulai diterekam dari data-data hasil pendampingan. Ya. Ini saya titipkan di kurikulum itu hasilnya. Ya. Hasil penilaiannya itu. Jadi begini, jadi yang seperti yang disampaikan Pak Dwi tadi, solusinya adalah IHT, kemudian yang paling dan kemudian ada pendampingan. Berarti yang mendesak untuk dilakukan secara masif itu adalah pendampingan. Jadi tadi Pak Dwi juga mengatakan bahwa perlu ada instrumen untuk mengontrol. Saya kira sudah clear ya, sudah maksudnya sudah jelas. Jadi mudah-mudahan Pak Dwi bisa melaksanakan ini, dan nanti saya tentu tetap sebagai pengawas. Nanti ada pengawas yang mungkin bisa dijadikan sejak Agustus sudah kita laksanakan pendampingan. Karena berjalan lurus dengan apa itu ya apa? PMUS. Ya. Kebetulan sama. Terima kasih atas saya kira sudah selesai, berarti kita sudah ada solusinya. Ya, sama-sama Pak Wis. Semoga sukses. Makasih juga atas pendampingannya, atas masukannya. Semoga ke depan SMP Panarukan makin sukses. Ya, makasih. Saya permisi dulu. Monggo.